Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan solehanya ibu guru? Sudah siap hari ini untuk belajar? Jawabnya pasti sudah siap dong. Hari ini kita akan belajar di tema 1 muatan pelajaran IPA. Materi pembelajaran kita hari ini adalah indera pendengar atau telinga. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama yaitu telinga luar. Bagian telinga terluar terdapat daun telinga. Fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian ada liang telinga. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Bagian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Di telinga tengah terdapat 2 bagian, yaitu gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian, tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian yang terakhir adalah telinga dalam. Di telinga dalam terdapat 4 bagian, yaitu saluran setengah lingkaran. Ini fungsinya adalah membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada koklea. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Dan yang terakhir ada saluran eustasius. Fungsinya adalah menghubungkan ruang telinga dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Itulah nak bagian-bagian dari telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar. Dengan menggunakan indera pendengar atau telinga, kita bisa mendengarkan bunyi dan suara. Bagaimana ya proses telinga bisa mendengar bunyi? Kamu bisa mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Berikut adalah proses mendengar bunyi. Bunyi berasal dari sumber bunyi, yang kemudian gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di dalam lubang telinga, yang kemudian bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Getaran lubang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Getaran dari tulang-tulang pendengaran ditangkap oleh koklea yang kemudian dikirim ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi tersebut ke otak kita. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Yang kedua, kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Yang ketiga, orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang.
Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini, dan tugasnya adalah membuat bagan proses telinga mendengar bunyi. Kerjakanlah di buku tulis. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu guru ucapkan terima kasih. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.